Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2675 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang identitas kita, tentang status kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita yang sudah menerima Yesus, percaya pada Yesus Kristus Tuhan, kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Haleluya. Kapan kita menjadi anak-anak Allah? Sejak kita percaya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat. Mereka berstatus hamba, bukan anak. Karena status mereka sebagai hamba, mau tidak mau, mereka harus terus melakukan semua tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Tapi saya mau katakan, tidak ada satu manusia selain Yesus Kristus yang sanggup memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, status anak Allah dan hamba tentunya sangatlah berbeda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang mental seorang anak dan seorang hamba, tentunya jauh berbeda. Betul? Saya kasih contoh. Seorang anak sudah pasti berhak atas apa? Yang pertama, akses. Dia bisa masuk ke rumahnya kapanpun. Dia bisa masuk ke tempat orang tuanya istirahat, dia bisa masuk begitu saja. Karena apa? Dia punya akses. Kalau dalam konteks surga, anak-anak Allah punya akses untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sementara seorang hamba, dia hanya bekerja. Dia ada tempat di mana dia tidak boleh masuk ke sana, karena dia tidak punya akses itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak punya akses, seorang hamba
dia terbatas. Dia tidak boleh masuk ke tempat di mana hanya keluarga inti yang boleh ada di tempat itu. Yang kedua, saudara, seorang anak sudah pasti berhak atas warisan orang tuanya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita berhak atas warisan surga yang Bapa kita sediakan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak tentunya dia berhak atas warisan orang tuanya. Tapi tidak dengan hamba. Hamba tidak berhak atas warisan dari tuannya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang berhak semua atas warisan dari Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, seorang anak sudah pasti dia berhak atas semua janji-janji Bapa. Amin. Haleluya. Seorang anak dia berhak semua apa yang sudah dijanjikan oleh Bapanya. Dia berhak untuk memilikinya. Beda dengan hamba. Hamba tidak berhak atas semua janji-janji Bapa. Hanya anak yang berhak. Amin. Jadi kita belajar, saudara, seorang anak sudah pasti berhak atas akses surga, atas warisan, atas semua janji-janji Tuhan. Kalau dalam konteks firman Tuhan ini, semua janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini berhak dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah anak, bukan hamba. Amin. Saudara, kita kembali lagi. Firman Tuhan ini mengatakan di ayat 26, perhatikan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, perhatikan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini bicara tentang baptis. Saudara perhatikan, waktu Yesus menerima baptisan, ada deklarasi surga terjadi pada hari itu. Amin. Saudara, ketika Yesus menerima baptisan, Yesus keluar dari air, ada peristiwa yang luar biasa. Langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Sudah perhatikan, yang berkata seperti itu pada peristiwa baptisan Yesus adalah Bapa di surga. Amin. Ada deklarasi terjadi pada saat itu bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Haleluya. Di saat saudara dan saya menerima baptisan, di situ terjadi deklarasi, amin, dari surga bahwa saudara adalah anak Allah. Haleluya. Kalau kita belajar tentang makna baptisan, kita masuk ke dalam air itu, saudara, kita ibaratnya mati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti Yesus mati pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Begitu juga ketika kita keluar dari air itu, kita bangkit bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan arti baptisan yang berikut, saudara, kita seperti dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita keluar dari air baptisan itu, ada deklarasi surga buat saudara. Amin. Bahwa saudara adalah anak Allah. Haleluya. Yang
memiliki akses sorga, yang berhak atas warisan dan janji-janji Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belum menerima baptisan, itu berarti belum ada deklarasi buat saudara bahwa saudara adalah anak Allah. Ambil keputusan secepat mungkin untuk saudara menerima baptisan kudus. Amin. Hubungi gembala pendeta saudara supaya dengan segera saudara menerima baptisan kudus agar saudara mendapatkan deklarasi surga bahwa saudara bukan lagi hamba tetapi anak Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita kembali diteguhkan. Yang pertama apa? Kita adalah anak Allah. Amin. Mungkin saudara sudah anak yatim piatu, tidak lagi punya orang tua, atau orang tua sudah tidak lengkap lagi saudara. Saudara, mari melihat dengan mata rohani, mata iman, bahwa saudara adalah anak Allah. Betul kita memiliki orang tua secara biologis, tetapi sewaktu-waktu mereka meninggalkan kita. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, saudara punya Bapa di surga. Dialah Bapamu yang kekal. Dialah Bapamu yang sebenarnya. Kalau saudara memerlukan sesuatu, saudara adalah anak Allah yang punya akses ke surga. Saudara minta kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan kepada anak-anaknya apa yang anak-anaknya minta. Sudah pasti Bapa berikan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus tertanam dalam hati kita, kita bukan lagi hamba, tapi anak Allah. Amin. Haleluya. Kalau seorang anak diganggu saudara, pasti bapaknya akan bereaksi, bapaknya akan marah. Kalau anak-anak Tuhan, saudara gereja Tuhan diganggu, sudah pasti Bapa di surga akan bereaksi, akan murka kepada orang-orang yang ganggu anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita adalah anak-anak Allah yang punya akses surga, punya janji-janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, anak-anak Allah. Haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini bicara bahwa saudara, ketika saudara menerima Yesus, saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yesus ada di dalam hatimu. Begitu juga sebaliknya, saudara ada di dalam Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang adalah anak-anak Allah, kita harus mengakui bahwa gereja-gereja lain, gereja-gereja besar, kecil, di kota, di desa, di pedalaman, kita satu di dalam Kristus. Saudara-saudara kita yang dipersekusi, yang mengalami penganiayaan berat di Nigeria, kita yang adalah sesama anggota tubuh Kristus, pasti kita turut merasakan apa yang mereka alami. Saudara, kalau kita tidak dapat membantu buat mereka yang mengalami penganiayaan berat di Nigeria, minimal kita bawa mereka dalam doa. Kita bawa saudara kepada Tuhan persoalan pergumulan yang saudara-saudara kita di Nigeria sedang alami. Dan mungkin ada di negara kita di mana masih ada orang-orang Kristen yang dibuang, yang mengalami penganiayaan, ditolak, tempat-tempat ibadahnya ditutup. Saudara, jangan masa bodoh dengan itu. Kita sesama tubuh Kristus. Kalau kaki kita keinjak paku, saudara, bukan hanya kaki yang terasa sakit, tapi seluruh tubuh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah menjadi anak-anak Allah turut merasakan dan bawa mereka ke dalam doa. Kalau mereka ada di sekitar kita, mari saudara kita mau jadi jawaban buat mereka, jadi berkat buat mereka. Amin. Jangan menutup mata. Dan jangan juga saudara menganggap bahwa gereja lain itu musuh. Saudara harus mengerti kebenaran firman bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Jangan merasa diri eksklusif. Oh, saya dari gereja besar, saya gak mau bergaul dengan orang-orang yang berasal dari gereja-gereja kecil. Jangan menganggap gereja itu saingan. Kita ini satu. Kalau di dalam hatimu atau pendetamu mengajarkan bahwa saudaralah gereja yang paling benar, yang lain salah, yang lain itu sesat dan sebagainya, saya mau katakan bahwa hamba Tuhan saudara itu sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan kesatuan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu. Walaupun mungkin kita berbeda denominasi, tapi ingat, kita tidak boleh eksklusif. Kita tidak boleh membeda-bedakan gereja satu dengan gereja yang lain. Kita satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita harus saling support, saling bantu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita sudah menjadi satu. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya anak, kebahagiaan yang diharapkan orang tua apa? Supaya anak-anaknya apa? Apakah anak-anaknya sukses? Apalah artinya sukses tapi mereka berantem, mereka berkelahi? Kerinduan daripada orang tua supaya anak-anaknya itu tetap hidup rukun dan damai. Amin. Kalau mereka masalah diberkati itu bonus. Yang paling menjadi kerinduan orang tua adalah ketika anak-anaknya satu dengan yang lain hidup rukun dan damai. Amin. Itu yang menjadi harapan dari semua orang tua dan saya percaya itu juga yang menjadi kerinduan Bapa kita di surga. Makanya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 berdoa supaya kita menjadi satu. Kalau kita terpecah belah, kita lemah. Kita terpecah belah, di sanalah kehancuran kita. Kalau kita eksklusifkan diri kita, banyak orang akan menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terbuka dengan dirimu. Terbuka dengan semua orang. Bergandengan tangan. Mari, saudara kita bersatu sesama tubuh Kristus. Amin. Yang ketiga, saudara kita belajar dari firman Tuhan ini, ayat 29, perhatikan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Allah. Amin. Saudara, kalau menjadi kepunyaan Allah, sudah pasti Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi dan berkati. Saudara, kalau sesuatu yang menjadi milik kita hilang, pasti sudah kita akan mencarinya. Betul? Nah, saudara dan saya dalam milik Allah. Makanya tidak heran ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita hidup dalam kegelapan, dalam dosa, Tuhan pasti akan cari kita. Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan membawa saudara kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya dalam milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita milik Tuhan. Apapun yang kita punya, sebenarnya itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Orang-orang yang kita cintai, kasihi, saudara, mereka juga milik Tuhan. Jadi, saudara harus sadar bahwa kita adalah milik Tuhan yang bisa sewaktu-waktu Tuhan ambil. Sewaktu-waktu Tuhan akan panggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup secara maksimal. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, baik itu talenta, karunia, saudara, kerjakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merasa semua
harta benda, orang-orang yang kita kasih milik kita. Kalau saudara merasa semua itu adalah milik saudara, ketika satu persatu meninggalkan saudara, saudara kehilangan banyak hal, saudara akan sakit hati. Saudara akan merasa terpukul, kecewa, dan lain sebagainya. Saudara, kita hanyalah pengelola. Tuhan berikan kita berkat. Tuhan percayakan kita untuk mengelola ini dan itu. Jangan pernah merasa itu milik saudara. Itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kelola. Makanya saya harus bekerja dengan baik, benar. Saya bekerja secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Karena satu hari nanti semua yang ada Tuhan pasti akan mengambilnya kembali. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita adalah anak-anak Allah, bukan hamba. Kita punya akses surga. Kita berhak atas warisan dan janji-janji Allah. Yang kedua, kita harus satu dalam Kristus. Yang ketiga, ingat, saudara dan saya adalah milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, dan mereka yang hari ini berulang tahun, terkhusus untuk orang tua kami terkasih, Papa kami, Opa kami, Adolf Mawuntu, yang berulang tahun ke-85 tahun hari ini. Tuhan Yesus memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan selalu menyertai orang tua kami terkasih. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi doa, harapan, cita-citanya. Tuhan kabulkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan orang tua kami, Mami, yang selalu setia mendampingi Papa, Opa kami terkasih. Tuhan Yesus memberikan juga Mami kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Anak cucu dari Papa Mami dimanapun berada, Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.